1171 kebenaran, 25. Usai memutus panggilan telepon, di sebelah Su Zijin ada sebuah kursi rotan yang biasanya digunakan untuk mengamati cahaya bulan dan minum teh. Namun karena sudah lama tidak diduduki, kursi tersebut sedikit kotor, tapi Su Zijin malah mengulurkan tangannya untuk memegang sandaran tangan kursi itu. Begitu seluruh badannya mendekati kursi, ia pun langsung terjatuh di atas kursi. Tadi dirinya memang sangat tenang, mungkin karena ia sendiri sudah memprediksikannya, sehingga saat mendengarkan informasi tersebut, ia juga tidak terlalu kaget. Namun setelah ia menutup telepon, lalu tersadar bahwa dirinya berdiri sendirian di halaman, seluruh energinya seolah terkuras habis dalam sekejap. Kenapa bisa? Kenapa dirinya adalah anak kandung dari wanita seperti itu? Kenapa bisa? Hari ini saja, saat makan siang tadi, wanita yang tak berkelas, tak memiliki latar belakang, tak berpendidikan seperti itu, kenapa bisa menjadi ibu kandungnya? Su Zijin jatuh di atas kursi, ia membaringkan badan atasnya di meja yang sangat kotor, ada daun-daun yang jatuh di atasnya, namun ia tidak memperdulikannya. Kini ia membenamkan kepalanya ke dalam kedua lengannya, ia merasa sangat jijik. Su Zijin merasa seluruh tubuhnya sangat kotor, bagaimana ia bisa dilahirkan oleh wanita seperti itu? Apakah wanita itu pantas menjadi ibunya? Su Zijin melihat pembuluh darah biru di lengannya, pembuluh darah itu berdegup seiring dengan mengalirnya darah. Kini ia benar-benar ingin menusuk lengannya sendiri, ia ingin membersihkan seluruh darahnya, dan menggantinya dengan darah kedua orang tuanya. Namun Bu Qingqing yang sangat dibencinya, malah adalah anak kandung ayah dan ibu. Sebenarnya, pada pertemuan beberapa kali ini, ia mengamati sikap ketiga orang keluarga Gu. Tidak perlu membahas Bu Qingqing karena dia sama sekali tidak tahu. Sikap Gu Qingshan kepadanya juga sangat dingin, sama sekali tidak bisa merasakan ada hubungan khusus dengan dirinya. Mungkin karena ketika ia tertukar saat bayi, Gu Qingshan masih berusia 3 tahun, mana bisa mengetahui hal seperti itu. Mungkin selama ini kedua orang tuanya juga tidak pernah membahas identitas dirinya dan Gu Qingqing di depan Gu Qingshan, jadi pria itu tidak mengetahui masalah ini. Tapi, dari sikap Wu Weimei, biasanya ia tidak merasakan, tapi kata-katanya kepada Gu Qingqing hari ini, dan rasa dendam yang disembunyikan terhadap Li Hongrui, semuanya bisa menjelaskan situasinya. Lalu Su Zijin mengingat lagi, setiap kali dirinya berkonflik dengan Gu Qingqing, Wu Weimei selalu tanpa alasan ingin Gu Qingqing mengalah. Termasuk masalah Ni Zining, wanita itu langsung memarahi Gu Qingqing tanpa ampun, dan menyuruh Gu Qingqing mundur. Sebelum Su Zijin menyadarinya, ia tidak pernah berpikir sampai sisi situ, juga tidak pernah memperhatikannya. Namun sekarang saat memikirkannya lagi, semuanya sesuai prediksinya. Di acara makan bersama tadi, ayah dan ibunya bahkan sampai rela bertengkar dengan Gu Qingqing demi dirinya. Tapi kalau mereka tahu bahwa Gu Qingqing adalah anak kandung mereka yang sebenarnya, apa yang akan terjadi? Apakah dirinya akan segera terusir dari rumah? Lalu Gu Qingqing akan dijemput oleh orang tuanya ke rumah. Apakah Gu Qingqing akan menggantikan posisinya? Ni Zining juga, apakah pria itu akan meninggalkan dirinya, kemudian kembali mengejar Gu Qingqing? Lalu Gu Qingqing juga akan mendapatkan status yang lebih tinggi lagi di keluarga Leng, apa kedepannya dirinya yang malah akan diinjak-injak oleh Gu Qingqing? Gu Qingqing yang selalu ia hina dan rendahkan, malah merupakan anak kandung orang tuanya, sedangkan dirinya bukan. Su Zijin mengulurkan tangannya, ia mendobrak meja dengan kuat, sampai tangannya terasa sangat sakit, lalu ia baru bangun dengan kedua mata memerah. Tidak boleh, ia tidak boleh mengakui hal ini. Ada pepatah mengatakan, jasa ibu yang menjaga anak selama bertahun-tahun, jauh lebih besar dibandingkan dengan jasa ibu yang melahirkannya. Ia hanya mengakui Su Zongsu dan Li Hongrui sebagai orang tuanya, dirinya juga tidak akan membiarkan Gu Qingqing menggantikan posisinya. Ia harus bergerak duluan, ia harus bergerak sebelum kedua orang tuanya mengetahui masalah ini. Ia mau menghancurkannya, atau kalau bisa, membunuh Gu Qingqing. 1172 kebenaran, 26. Usai memikirkan hal itu, sorot mata Su Zijin terlihat sedingin es. Ia lalu menelpon detektif Tian, apa kamu punya waktu? Berikan hasil tes itu padaku, aku juga ingin minta bantuan lagi. Setelah menutup ponselnya, ia mengatur emosinya sebentar dan berdiri. Kemudian ia berjalan masuk ke dalam ruang tamu, pura-pura tersenyum, Paman Ni, aku masih ada urusan, aku pamit dulu ya. Mereka berdua sudah pasti tidak akan menghalanginya. Mendengar Su Zijin mau pulang, mereka pun menganggukkan kepala mereka. Zhen Xiaoya berkata, kamu mau pamit sini dulu. Mana dia? Ibu, aku di sini. Ni Zining sengaja masuk ke dalam kamar dulu, lalu baru berjalan lagi ke ruang tamu, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi lebih, hanya melihat Su Zijin dengan serius. Kamu mau kemana? Biar aku antar. Zhen Xiaoya jarang-jarang melihat anaknya mengambil inisiatif. Ia pun sangat senang. Zijin, biarkan Zining mengantarmu, lagi pula dia juga sedang tidak ada kerjaan. Tidak usah merepotkan. Su Zijin menggelengkan kepalanya. Zhen Xiaoya ketawa, apanya yang merepotkan, dia juga sedang tidak ada urusan. Lagi pula kalian berdua sudah mau menikah, harus lebih sering menghabiskan waktu bersama. Ni Zining juga menganggukkan kepalanya, iya, aku sedang tidak sibuk.
Atau, kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Su Zijin pun tak tahu harus menjawab apa, jadi ia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Mana mungkin. Kalau begitu terima kasih. Ni Zining menganggukkan kepalanya. Tunggu sebentar, aku ambil mobil. Ni Zining sedang menyetir, sementara Su Zijin duduk di sampingnya. Sebelumnya, Su Zijin selalu bersemangat mencari topik pembicaraan untuk ngobrol dengan dirinya. Namun hari ini, Ni Zining melirik Su Zijin dari kaca depan. Wanita itu sepertinya menyimpan masalah di dalam hati. Dia menopang kepalanya di atas telapak tangannya yang menyandar di jendela, dan melihat keluar jendela, tidak mengeluarkan suara sama sekali. Setelah tiba di kota, Su Zijin pun membuka mulutnya. Zining, turunkan aku di sini saja. Di sini, Ni Zining menoleh ke arahnya. Su Zijin menganggukkan kepalanya. Ni Zining juga tidak banyak bertanya, ia membiarkan Su Zijin turun dari mobilnya. Ia sedang menunggu lampu merah, dan jelas-jelas melihat Su Zijin berjalan melewati lampu lalu lintas, kemudian memanggil sebuah taksi di seberang jalan dan pergi. Ada yang aneh, Ni Zining pun segera mengikuti taksi Su Zijin. Tadi waktu di rumah, sebenarnya ia tidak bisa mendengar percakapan Su Zijin dengan orang yang diteleponnya. Tapi dari jendela, ia bisa melihat ekspresi Su Zijin yang awalnya sangat kaget, panik, sampai akhirnya menjadi marah, bingung, bahkan ada sorot mata kejam yang sempat terlihat. Semua pergolakan emosi itu terjadi dalam waktu singkat, kemudian Su Zijin baru bangun dan menenangkan diri, lalu masuk kembali ke rumah. Ni Zining tidak tahu apa yang terjadi pada Su Zijin, ia hanya tahu, Su Zijin pasti menyembunyikan sebuah rahasia yang sangat besar, kalau tidak, reaksinya tidak akan sebesar ini. Ni Zining masih mengikuti taksi tersebut. Karena takut ketahuan, ia sengaja menyetir di belakang beberapa mobil dari taksi itu, dan mengikutinya dengan hati-hati. Ternyata tadi Su Zijin sengaja menuju ke arah timur, tapi kini ia berbalik lagi ke arah selatan. Kalau Ni Zining tidak mengikutinya, ia tidak akan bisa menebak kemana Su Zijin akan pergi, dan akan bertemu siapa. Tidak lama kemudian, Ni Zining melihat Su Zijin turun dari mobil taksi dan masuk ke dalam sebuah kafe. Ni Zining sengaja memarkir mobilnya di bawah pohon di jalan seberang kafe, kemudian jalan kaki melewati jalan besar dan masuk ke kafe. Seorang pelayan datang menyambut, "Tuan, berapa orang?" Ni Zining juga tidak basa-basi, ia langsung bertanya, "Nona yang tadi baru masuk duduk di mana?" Pelayan itu sedikit bingung, Ni Zining bertanya lagi, "Di mana Nona Su atau Tuan Tian?" 1173 kebenaran, 27. Pelayan itu pun membawa Ni Zining ke depan pintu private room. Ni Zining menggelengkan kepalanya, ia tidak masuk ke dalam, dan memilih ruangan di sebelahnya. Pelayan itu pun mengatakan, membuka kamar memerlukan biaya. Ni Zining segera mengeluarkan dompetnya dan mengambil segepok uang, lalu memberikannya kepada pelayan tersebut. Pelayan itu terkejut, ia segera membukakan kamar sebelah untuk Ni Zining. Lalu Ni Zining memesan secangkir cappuccino, mengambil sebuah majalah untuk menutupi wajahnya, dan berusaha untuk menguping pembicaraan dari ruangan sebelah. Dinding yang memisahkan private room tidak begitu kedap suara, ditambah lagi jam segini tidak banyak orang, jadi samar-samar Ni Zining bisa mendengar percakapan dari sebelah. "Apa kamu membawa barangnya?" Di kamar sebelah, Su Zijin menerima dokumen tersebut dan langsung membukanya. Barangnya ada 2 rangkap, ia tidak melihat yang lainnya, dan langsung melihat hasil tes DNA. Benar saja, kedua hasil dari dokumen ini sama-sama menulis, memiliki hubungan kerabat. Meskipun tadi Su Zijin sudah merasa terpukul, dan sudah menyiapkan diri, namun ketika ia melihat hasilnya dengan matanya sendiri, ia tetap menarik napas dalam-dalam, jantungnya juga terasa sakit. Kemudian ia mengatur napasnya, memasukkan kembali hasil tes tersebut, "Kedua dokumen ini tidak kamu tunjukkan kepada siapapun, kan?" Detektif Tian menggelengkan kepalanya, "Tidak, kamu tidak perlu khawatir." "Bagus." Su Zijin lalu menutup dokumen dan bertanya lagi, "Ada korek api?" "Hah?" Detektif Tian tertegun, kemudian memberikan korek api kepada Su Zijin, "Ini." Su Zijin mengambilnya kemudian menyalakannya, lalu membakar dokumen tersebut. Detektif Tian terkejut, "Nona, kamu." Su Zijin melihat dokumen yang terbakar itu dengan dingin, setelah apinya sudah mau membakar habis dokumen itu, ia baru melepaskan tangannya. Ia melihat dokumen itu habis terbakar, dan akhirnya jatuh ke lantai menjadi debu. Kadang suatu barang harus dibakar. Setidaknya dengan membakarnya, maka orang lain tidak akan mengetahuinya dengan gampang. Su Zijin membuka mulut lagi, "Aku ingin kamu membantuku mengajak seseorang keluar." "Siapa?" Detektif itu merasa sedikit aneh. "Seorang aktris, aku rasa kamu juga kenal, namanya Chen Wenji." Su Zijin berkata dengan nada tenang, "Aku punya nomor telepon manajernya, kali ini aku harap kamu bisa mengajaknya keluar secepat mungkin, dengan cara apapun. Aku ingin menemuinya, dan tentu saja, kamu tidak boleh memberitahukan identitasku kepadanya." Detektif Tian terdiam, ia masih bisa menyelidiki orang biasa, tapi Chen Wenji adalah seorang selebriti, ia merasa kesulitan, tapi, dia itu seorang selebriti, dia belum tentu mau jika aku mengajaknya keluar. "Katakan padanya, kamu mengajaknya keluar karena ingin memberitahukan masalah Gu Qingqing."
Dia pasti akan datang. Ingat, jangan pernah menyebutkan tentang diriku. Baiklah, Detektif Tian menganggukkan kepalanya. Ada lagi. Kalau tak ada masalah penting, jangan menghubungiku. Su Zijin juga tidak tahu apakah ini hanya halusinasinya, tapi akhir-akhir ini ia sedang sensitif, sepertinya karena dirinya sudah mengetahui identitasnya yang asli, jadi ia pun sangat takut kedua orang tuanya akan mengetahuinya. Baik. Percakapan mereka tidak berlangsung lama, mereka pun berdiri dan keluar dari private room. Sedangkan Mi Zining yang ada di kamar sebelah, ia sebenarnya tidak dapat mendengar dengan jelas suara Su Zijin, sehingga setelah dia pergi, ia pun segera menarik beberapa lembar uang dan menaruhnya di atas meja. Pelayan sudah sedang membersihkan kamar sebelah, dengan penasaran berkata, apa ini? Mi Zining bergegas ke sana, ia melihat di bawah lantai ada setumpuk abu, dan di antara tumpukan abu itu sepertinya ada kertas yang tidak habis terbakar. Ia segera mengambil kertas itu dan melihat di atas kertas itu tertulis, hubungan kerabat. 1174 kebenaran, 28. Hubungan kerabat. Mi Zining ingin melihat lebih banyak lagi tapi tidak ada sisa-sisa kertas lainnya dalam tumpukan abu itu. Hubungan kerabat, waktu itu laporan kesehatan, lalu reaksi Su Zijin yang sangat aneh, dan semua ini terjadi dalam waktu bersamaan. Mi Zining pun merasa dirinya langsung terkena pukulan besar. Apa yang sebenarnya diselidiki Su Zijin? Apa yang wanita itu takutkan? Kenapa dia begitu aneh? Awal-awal Su Zijin mulai menjadi aneh adalah ketika ibunya jatuh sakit, jangan-jangan, hubungan kerabat, laporan kesehatan, atau Su Zijin sedang mencurigai bahwa dirinya bukan anak kandung ibunya. Kali ini, Mi Zining pun membeku di tempat. Mana mungkin, ini bukan drama, juga bukan novel, mana mungkin Su Zijin bukan anak kandung ibunya. Sejak kecil Li Honghui sangat menyayangi putrinya, Mi Zining selalu tahu itu. Bahkan karena Su Zijin, mereka bersikeras memisahkan dirinya dengan Gu Qingqing. Waktu itu dirinya bahkan sedikit membencinya, membenci Su Zijin, membenci Li Honghui, juga membenci kedua orang tuanya yang memisahkannya dengan Gu Qingqing. Sampai pada akhirnya, 3 tahun yang lalu, bisnis keluarganya krisis, dan hanya keluarga Su yang bisa membantu mereka, ia baru menyetujui perjodohan ini. Begitu ia setuju untuk menikah, keluarga Su langsung bekerja sama dengan keluarga Ni. Waktu itu ia pernah mengatakan bahwa dirinya ingin memutuskan pertunangan ini, dan keluarga Su pun segera mengancamnya dengan ingin menarik kembali dana mereka. Dan dari sini bisa dilihat bahwa Su Zongsu dan Li Honghui sangatlah menyayangi Su Zijin. Tapi, laporan kesehatan itu, dan tes DNA ini, apa maksudnya? Mungkin Mi Zining sudah kebanyakan pikiran, mungkin Su Zijin bukan anak kandung Li Honghui, tapi anak kandung Su Zongsu, hanya saja Su Zongsu tidak memberitahu Li Honghui. Atau mungkin, Su Zijin sama sekali bukan anak kandung mereka, melainkan anak adopsi mereka. Tapi tidak, Mi Zining jelas-jelas ingat, ibunya pernah bilang bahwa waktu itu Bibi Li melahirkan Su Zijin dengan susah payah, bahkan berdampak pada kesuburannya karena distosia. Jadi mungkin anak itu terlalu lemah dan sudah meninggal waktu masih bayi, lalu Su Zongsu diam-diam mengadopsi seorang anak hanya untuk menjaga perasaan Li Honghui. Mi Zining menyetir pulang, di dalam mobil ia langsung menelpon Detektif Tian. Kali ini ia juga tidak basa-basi lagi, dan segera bertanya, tadi Su Zijin mencarimu, apa yang sedang dia selidiki? Detektif Tian terkejut, apa katamu? Tadi aku sudah melihatnya, akhir-akhir ini kamu sering menghubunginya. Awalnya laporan kesehatan, lalu sekarang tes DNA. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang sedang dia selidiki? Kali ini Detektif Tian benar-benar terkejut, aku tidak tahu, kamu jangan bicara sembarangan. Siapa Su Zijin? Aku tidak tahu. Aku mendapatkan nomor teleponmu dari ponselnya, jangan pura-pura tidak tahu. Mi Zining juga mulai panik, katakan saja, berapa harga informasi ini? 5.000, 10.000, atau 50.000, 100.000? Cepat katakan. Mereka berdua sudah mau menikah, Mi Zining tidak ingin ada masalah. Detektif yang di seberang terdiam sejenak, kemudian ia menggelengkan kepalanya, tidak, aku tidak bisa mengatakannya. Dalam bisnis ini, kecuali polisi mencari mereka, maka mereka tidak boleh melanggar peraturan dan menjual informasi. Kamu mau berapa? Cepat bilang. Mi Zining menyetir sambil membentak. Kebetulan saat ini sedang lampu merah, ia pun menginjak rem, dan seluruh tubuhnya tertegun. Maaf, aku tidak bisa memberitahukannya kepadamu. Pak, Detektif Tian masih belum selesai bicara, tapi Mi Zining sudah memutuskan panggilan tersebut dengan marah. Kemudian ia menelpon ke ibunya, Ibu, katakan, apa mungkin Zijin bukan anak kandung Bibi Li? 1175 kebenaran, 29. Apa yang kamu pikirkan? Zhen Xiaoya merasa aneh, kamu bertengkar dengan Zijin. Bukan, Mi Zining menggelengkan kepalanya, dengan tegas ia bertanya lagi, Ibu, aku tanya, apa mungkin Zijin, bukan anak kandung Bibi Li dan Paman Su? Bicara apa kamu ini? Zhen Xiaoya mengira Mi Zining sudah melepaskan perasaannya terhadap Gu Qingqing, juga mulai menerima Su Zijin, tapi siapa tahu anak ini mulai membuat masalah lagi. Mi Zining segera menjawab, aku tidak asal bicara. Aku bilang, apa mungkin Bibi Li memang sudah melahirkan seorang bayi,
tapi bukankah waktu itu dia mengalami distosia? Mungkin bayi itu kurang sehat. Setelah tidak sehat dan meninggal, Paman Su mengadopsi bayi lain. Mana mungkin kurang sehat? Zhen Xiaoya berkata, aku pergi menjenguk Zijin 2 hari setelah dia lahir. Waktu itu aku dengar dia lahir dengan berat 3 kilogram lebih, walaupun lebih awal 2 minggu, tapi bukan prematur. Dia lahir beberapa hari sudah menjadi bayi yang putih dan gemuk, sehat sekali. Apa yang kamu pikirkan? Beberapa hari ini kamu sangat aneh, jangan-jangan kamu mau membatalkan pernikahanmu dengan Zijin. Bukan, Ni Zining sendiri juga tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya. Beberapa saat kemudian ia baru berkata lagi, aku menemukan sikap Zijin akhir-akhir ini sangat aneh. Ia bahkan mencari detektif pribadi untuk mencari tahu sesuatu seperti menyelidiki hubungan kekerabatan seseorang. Meskipun begitu, bukan berarti ia sedang menyelidiki dirinya sendiri, kan? Kamu ini, Zhen Xiaoya merasa lucu, ia dan Li Hongrui sudah berteman sejak kecil, ia tentu tahu Li Hongrui tidak pernah mengadopsi anak. Sejak kecil sampai sekarang, Su Zijin hanya dirawat beberapa hari setelah dia dilahirkan di rumah sakit. Zijin selalu berada di rumah keluarga Su. Aku ingat waktu itu Zijin keluar dari rumah sakit itu 1 minggu setelah dilahirkan. Sejak kecil kondisi tubuhnya sangat baik, tidak pernah sakit parah, lebih tidak mungkin dia itu anak adopsi. Ketika kamu berusia 5 tahun, kita sudah pernah bertemu dengannya, lalu kalian satu sekolah di SD, sampai sekarang ini. Dia mana mungkin bukan anak kandung Bibi Li. Tidak perlu membicarakan yang lain, cukup sifatnya saja sudah sangat mirip dengan ibunya. Li Hongrui bahkan berani mencari gara-gara dengan Bu Qingqing di depan umum demi Su Zijin. Zhen Xiaoyan lalu tertawa, jangan-jangan kamu kebanyakan nonton drama akhir-akhir ini. Sampai bisa bicara begini. Tapi, tidak ada tapi lagi. Suara Zhen Xiaoya terdengar serius. Kamu tidak boleh mengungkit masalah ini lagi, apalagi di depan Bibi Li dan Paman Su, juga di depan Zijin. Kalau kamu masih mempermasalahkan hal ini, yang tersakiti bukan hanya Zijin, tapi juga Bibi Li dan Paman Su. Kamu juga akan mempengaruhi hubungan kedua keluarga kita. Sudah mau menikah masih membuat masalah seperti ini, jangan-jangan kamu kembali bersama dengan Bu Qingqing. Ni Zining segera membantah, tidak. Kenapa tidak? Zhen Xiaoya mulai marah, aku peringatkan, sudah cukup. Kamu jangan melakukan hal yang sama untuk ketiga kalinya, 3 tahun yang lalu aku dan ayahmu yang memaksamu putus dengan Bu Qingqing, tapi setelah itu, kamu juga bilang kamu mau membatalkan pertunangan. Lalu kali ini, kamu malah mencurigai identitas Zijin. Apa yang mau kamu lakukan? Mau membatalkan pernikahan dan menunggu Bu Qingqing kembali. Kenapa bilang saja kalau Zijin dan Bu Qingqing tertukar, dan Bu Qingqing lah anak kandung Bibi Li. 1176 kebenaran 30. Aku, wajah Ni Zining memucat karena kata-kata ibunya, ia langsung tidak dapat mengatakan apapun. Mungkin karena ibunya terlalu memaksanya, atau mungkin, karena beberapa tahun ini, meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk menghindarinya, namun tetap saja akan merasa sakit hati, jadi dia langsung bertanya saja, Ibu, kalau Bu Qingqing memang anak kandung keluarga Su, apa waktu itu kamu akan menyetujui hubungan kami? Ni Zining kira ibunya akan sedikit ragu untuk menjawabnya, namun tidak, dia segera menganggukkan kepalanya dan menjawab, tidak akan. Ni Zining tertegun, segala jenis emosi pun timbul dari dalam hatinya, ia tidak pernah menyangka ibunya akan menjawab dengan begitu cepat dan mudah. Memangnya kenapa? Itu adalah hal yang tidak mungkin terjadi. Kita tidak perlu membahas masalah keluarga kita yang membutuhkan bantuan keluarga Su. Cukup membahas Bibi Li dan Paman Su saja, bukankah mereka berdua menyayangimu seperti anak sendiri? Apalagi Zijin, dia begitu menyukaimu, selama ini begitu setia padamu, kini kalian juga sudah bertunangan. Lalu Bu Qingqing juga sudah menikah, hubungannya dengan Leng Xicheng sangat rukun, mereka bahkan sudah merencanakan untuk memiliki anak, dan kamu masih mengatakan hal yang tidak jelas seperti ini. Ini bukan masalah sudah bertunangan atau belum, juga bukan masalah dia sudah menikah atau belum, Bu. Kamu tahu apa maksudku? Perasaan yang berusaha Ni Zining sembunyikan untuk waktu yang lama akhirnya meledak. Selain perasaan sukanya terhadap Bu Qingqing, hal yang paling membuatnya tertekan adalah ia tidak bisa memilih jalan hidupnya sendiri. Lalu kamu mau bagaimana? Kamu sendiri juga sudah melihatnya dengan matamu sendiri, Bu Qingqing adalah anak dari keluarga Gu. Meskipun kini ia sudah menikah dengan Leng Xicheng, keluarganya tetap tidak berkelas. Kamu jangan lupa, tadi di acara ulang tahun itu, walaupun Leng Xicheng membantunya bicara, namun dia tetap tidak mengumumkan statusnya. Dan ini sudah membuktikan, bahwa Leng Xicheng sendiri juga merasa latar belakang Bu Qingqing terlalu buruk, sama sekali tidak bisa dipamerkan. Apalagi keluarganya, yang jelas-jelas adalah beban untuk Bu Qingqing. Orang seperti mereka, bahkan suami sahnya pun merasa terbebani. Keluarga Leng sendiri memiliki kekuasaan dan keuangan, mereka juga tidak memerlukan bantuan dari keluarga Gu, bahkan tidak ada yang berani menggosipkan masalah mereka. Namun Leng Xicheng tetap menyembunyikan istrinya selama 3 tahun. Ibunya bahkan sampai sekarang juga masih pelit dan miskin. Kalau kamu berpacaran dengan Bu Qingqing, kamu ingin keluarga kita ditertawakan orang lain. Zhen Xiaoya kembali berkata, kamu juga tidak perlu mengatakan tentang kebebasan memilih pasangan atau apa itu.
Kamu mau menikah dengan siapa saja selain Su Zijin, boleh. Tapi kamu harus keluar dari rumah, dan jangan mengambil uang keluarga Ni sepeser pun. Kalau kamu bisa melakukannya, aku akan memberikanmu kebebasan untuk menikah. Tapi kamu harus tahu, walaupun kini kamu bisa memilih pasanganmu sendiri, lalu apa yang akan kamu lakukan? Gu Qingqing sudah menikah dengan Leng Xicheng selama 3 tahun, sekarang tunanganmu adalah Su Zijin, Su Zijin. Aku tahu itu. Ni Zining memegang erat kemudi mobil, ia sudah menyerah untuk waktu yang lama, ia juga berusaha ingin mendekati Su Zijin, hanya saja, terkadang pemikiran yang lain akan meloncat keluar dari otaknya, dan susah untuk tidak memikirkan hal itu. Ni Zining mengambil napas dalam-dalam, ia menekan semua emosinya, lalu menarik kembali pemikirannya yang sudah tak terkontrol, kemudian berkata secara rasional, "Ibu, aku selalu merasa ada yang aneh dengan Zijin. Walaupun penyelidikan hubungan kerabat yang dia lakukan tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri, tapi dia berani menggunakan detektif pribadi untuk menyelidiki masalah ini selama setengah bulan. Tidak peduli apa yang diselidikinya, hal ini tetap sangat mengerikan. Aku akan kepikiran terus jika tidak segera menanyakannya dengan jelas. Kamu jangan banyak bicara lagi. Cepat pulang. Kalau kamu masih mengatakan omong kosong ini, kamu juga tidak perlu pulang lagi." Zhen Xiaoya baru mau menutup panggilan telepon tersebut, tiba-tiba ia mendengar suara tabrakan yang sangat keras dari seberang ponsel, suara itu seperti suara ledakan. Zining, Zining. 1177 identitas yang tertukar, 1. Masalah Ni Zining mengalami kecelakaan lalu lintas, baru terdengar hingga ke rumah Leng pada saat hari sudah malam. Makan malam Gu Qingqing dan Leng Xicheng baru saja disajikan, hidangan mereka masih panas, kemudian ada yang menelepon telepon rumah mereka, dan mengatakan Ni Zining mengalami kecelakaan lalu lintas, bahkan kini kondisinya sangat buruk. Tangan Gu Qingqing yang sedang mau minum sup pun terlihat berhenti di udara, lalu ia melihat Leng Xicheng dengan mata melebar. Leng Xicheng terkejut, ia mengerutkan keningnya, kapan itu terjadi? Pelayan mengatakan, tadi sore katanya, dia pergi belanja, ketika balik ia menerobos lampu merah, mobilnya langsung ditabrak. Katanya, bagian depan mobilnya penyok parah, ketika dia dikeluarkan dari mobil, wajahnya berlumuran darah dan sudah tidak sadarkan diri. Kini dia sedang berusaha diselamatkan di rumah sakit. Leng Xicheng menganggukkan kepalanya, ia meletakkan sumpitnya dan bilang, aku sudah tahu. Leng Xicheng melihat lagi ke Gu Qingqing, wajah Gu Qingqing sangat kaget, selain kaget, masih ada perasaan khawatir dan kasihan yang sangat jelas. Bagaimanapun, tadi siang mereka masih makan siang bersama, kondisinya masih sangat bagus, sama sekali tidak merasakan ada yang salah. Namun hanya dalam waktu beberapa jam saja, pria itu kini sudah mengalami kecelakaan lalu lintas. Meskipun mereka bukan sepasang kekasih seperti dulu, dan hanya teman biasa, teman sekolah, bahkan hanya orang asing yang pernah makan bersama satu kali pun, tetap saja akan merasa kasihan. Gu Qingqing juga menatap balik ke Leng Xicheng, tatapannya sedikit terbengong dan khawatir, namun ia masih bisa dikatakan waras, dan tidak langsung mengatakan bahwa dirinya ingin menjenguk Ni Zining. Memangnya apa hubungan Gu Qingqing dan Ni Zining? Gu Qingqing sudah menikah, Ni Zining juga sudah mau menikah, mereka berdua hanyalah sepasang mantan kekasih. Kini Gu Qingqing memiliki suami, Ni Zining juga sudah punya calon istri, apalagi hubungan kedua keluarga mereka juga aneh. Jujur, kini Gu Qingqing tidak punya alasan untuk mengatakan dirinya harus menjenguk Ni Zining, meskipun sebenarnya ia sangat mengkhawatirkannya. Leng Xicheng juga mengerutkan keningnya, lalu bertanya lagi, ayah dan ibu bilang apa? Tadi yang menelpon mereka adalah Luo Qingsui, jadi Leng Xicheng sudah pasti harus menanyakan pendapat mereka. Pembantu tersebut terlihat menggelengkan kepalanya, dia tidak mengatakan apapun, hanya menyuruh saya memberitahukan masalah ini kepada kalian. Leng Xicheng menganggukkan kepalanya, kemudian ia melihat Gu Qingqing, kita makan dulu. Ni Zining kecelakaan lalu lintas, dan mau seberapa panik, seberapa cepat mereka terbang ke rumah sakit, itu tetap tidak akan ada gunanya. Daripada mengkhawatirkan yang tidak-tidak, sebaiknya mereka mengisi perut mereka dulu sampai mereka merasa tenang. Gu Qingqing juga menganggukkan kepalanya, tapi gerakan tangannya jelas-jelas kelihatan sangat kaku. Mereka berdua makan tanpa mengeluarkan satu kata pun. Bukan hanya Gu Qingqing, bahkan Leng Xicheng pun tidak punya selera untuk makan. Leng Xicheng segera menghabiskan makanannya, lalu meletakkan sumpitnya dan bilang, aku telepon ayah mereka dulu, coba tanyakan kondisinya. Oke. Hati Gu Qingqing sedikit berantakan, tapi ia juga tidak enak mengatakan apa-apa, hanya bisa melihat Leng Xicheng menelpon Luo Qingsui dan Leng Yunting, ayah, ibu, bagaimana kondisinya? Kapan itu terjadi? Bagaimana keadaannya dia sekarang? Di mana? Gu Qingqing berdiri di samping Leng Xicheng, setelah Leng Xicheng menanyakan kondisi Ni Zining, ekspresi wajahnya menjadi semakin berat. Kali ini, setelah Leng Xicheng menutup panggilan telepon tersebut, ia melihat ke arah Gu Qingqing yang tampak khawatir, ia lalu mengerutkan keningnya seraya menggelengkan kepalanya. Walaupun Leng Xicheng tidak mengatakan satu kata pun, namun sikapnya ini membuat Gu Qingqing tertegun seketika, maksudmu, dia sekarang, kritis. Entahlah, mereka hanya bilang kondisinya sangat parah,
dan dokter masih berusaha menyelamatkannya, mungkin. Leng Xicheng masih mengerutkan keningnya, ia melihat Gu Qingqing membeku karena informasi tersebut. Mungkin apa? Apa mungkin tidak akan selamat? 1178 identitas yang tertukar, 2. Qingqing. Leng Xicheng menolehkan kepalanya ke arah Gu Qingqing, melihat kedua matanya yang linglung, bahkan sedikit ketakutan, ia pun terkejut. Leng Xicheng lalu maju, Qingqing. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, ia mengambil napas dalam-dalam dan berusaha menenangkan diri, tidak apa-apa. Aku hanya terkejut saja karena tiba-tiba mendapatkan kabar seperti ini. Apa kita akan pergi menjenguknya? Leng Xicheng mengerutkan keningnya, kita ke sana saja. Walaupun Leng Xicheng tidak memiliki kesan yang baik terhadap Mi Zining, tapi bagaimanapun juga, pria itu adalah adik kelasnya, dan mereka juga sudah kenal sejak kecil. Siang ini Mi Zining bahkan sengaja merayakan ulang tahun ayahnya. Tadi di telepon, ayah dan ibunya juga bilang, kalau ada waktu akan pergi menjenguknya. Gu Qingqing menganggukkan kepalanya, mereka berdua siap-siap sebentar kemudian berangkat ke rumah sakit. Di sepanjang perjalanan, Leng Xicheng dan Gu Qingqing tidak mengatakan satu kata pun, membuat suasana mobil terasa berat. Leng Xicheng menolehkan kepalanya, ia melihat Gu Qingqing sedang bersandar di jendela, melihat ke pemandangan luar jendela. Gu Qingqing mengerutkan keningnya, satu tangannya tanpa sadar memegang erat ujung bajunya, tindakan refleks ini menandakan bahwa kini suasana hatinya sangat tegang, panik dan cemas. Leng Xicheng melihat ke arahnya beberapa kali. Melihat Gu Qingqing yang panik dan sakit hati, kerutan di keningnya pun terlihat semakin dalam. Setelah mobil sampai di rumah sakit, meskipun mereka belum sampai ruang operasi, tapi darah yang menetes di sepanjang jalan, serta suara tangisan yang semakin keras ketika mereka semakin dekat dengan ruang operasi, semua ini menunjukkan kondisi Mi Zining sekarang sangat krisis. Begitu Leng Xicheng dan Gu Qingqing sampai di depan ruang operasi, di sana sudah ada banyak orang yang berkumpul. Saudara dari keluarga Ni dan keluarga Su juga sudah tiba, bahkan Zhang Fuxing yang selingkuh itu, dan Su Ziyu yang merupakan saudara jauh keluarga Su pun ada di sini. Suara tangisan di depan pintu ruang operasi terdengar begitu keras dan mengerikan, apalagi Zhen Xiaoya dan Mi Zize, mereka hanya memiliki satu anak, yang kini malah mengalami kecelakaan lalu lintas, mereka sungguh tidak bisa menerima hal tersebut. Di samping Mi Zize dan Zhen Xiaoya, ada Su Zijin, lalu ada Su Zipei berada di samping mereka untuk menghibur mereka. Terutama Su Zijin, kini ia sudah tidak dapat berpikir lagi. Berbicara secara logis, Mi Zining tidak mungkin bisa kecelakaan di sana, karena dia seharusnya ada di daerah utara. Pria itu seharusnya sudah pulang ke rumah setelah menurunkan dirinya dari mobil 1 jam sebelum kecelakaan. Tempat Mi Zining mengalami kecelakaan tidak jauh dari kafe yang dikunjungi Su Zijin hari ini, dan jika dihitung-hitung jamnya, kecelakaan ini terjadi tidak lama setelah Su Zijin meninggalkan kafe. Kenapa Mi Zining bisa di sana? Namun, walaupun Su Zijin memikirkan banyak hal, ia juga tidak berani bertanya. Li Hongwei sebagai sahabat Zhen Xiaoya, kini juga berada di sampingnya dan menghiburnya. Namun sekarang apa gunanya menghibur? Mi Zining dalam kondisi kritis, dan semua ucapannya untuk menghibur akan terdengar seperti omong kosong. Li Hongwei, Su Zongsu, dan Su Boxian menghibur dengan nada kecil, namun tidak berhasil sama sekali. Su Zipei juga menghibur Zhen Xiaoya. Meskipun sekarang ia juga tidak yakin, namun tetap tidak boleh berpikiran negatif. Sekarang masih ada harapan untuk menyelamatkan Mi Zining. Ketika Su Zipei mengangkat kepalanya dan menghela napas, tiba-tiba ia melihat di ujung kerumunan sana ada sosok Leng Xicheng dan Gu Qingqing yang buru-buru datang menghampiri. Ia pun segera berdiri, Xicheng, Qingqing, kalian sudah datang. Qingqing, Gu Qingqing. Tiba-tiba Zhen Xiaoya yang tadi masih menangis keras, ketika mendengar nama Gu Qingqing, ia pun segera mengangkat kepalanya. Kedua matanya yang bengkak karena menangis terus, kini terlihat memancarkan cahaya, seolah-olah ingin merobek jantung Gu Qingqing dengan cakarnya. Dan Zhen Xiaoya pun benar-benar melakukan hal yang ia pikirkan barusan. Ia segera meloncat dari kursi dan bergegas ke arah Gu Qingqing, kemudian dengan sekuat tenaga ia memberikan satu tamparan, dasar pela asteris Ur. Gara-gara kamu, semua ini gara-gara kamu. Kamu kembalikan anakku. 1179 identitas yang tertukar 3. Gu Qingqing yang tidak sempat menghindar, melihat tamparan itu sudah mau mengenai dirinya, tiba-tiba Leng Xicheng yang di sampingnya segera maju dan menangkap tangan Zhen Xiaoya, dengan tatapan tajam ia berkata pada wanita itu, apa yang kamu lakukan? Gu Qingqing, anakku bisa kecelakaan karena kamu, Zhen Xiaoya yang satu tangannya tertangkap, mengulurkan satu tangannya yang lain, dan bermaksud menamparkan Gu Qingqing. Namun Leng Xicheng tetap berhasil mencegahnya. Leng Xicheng menangkap kedua tangannya, kemudian dengan kuat mendorong Zhen Xiaoya. Zhen Xiaoya yang memang lebih lemah daripada Leng Xicheng, kini terhuyung ke belakang, mundur dan mundur lagi akibat dorongan tersebut. Jika Zhen Xiaoya tidak ditangkap oleh Su Zijin dan Li Hongwei, ia pasti akan jatuh ke lantai. Meskipun begitu, ia tetap melihat ke arah Gu Qingqing dengan tatapan penuh amarah. Pelak R, kembalikan anakku, kembalikan anakku. Sepertinya kami tidak seharusnya datang. Leng Xicheng yang terlalu marah malah tertawa,
ia lalu meraih tangan Gu Qingqing. Mereka juga tidak peduli dengan kunjungan kita, ayo kita pergi saja. Leng Xicheng dan Gu Qingqing bisa datang ke sini karena Ni Zining, bukan karena dia Zhen Xiaoya. Lagi pula, apa kaitannya kecelakaan Ni Zining dengan Gu Qingqing? Ketika Ni Zining kecelakaan, Gu Qingqing dan Leng Xicheng baru bangun dari tidur siang dan sedang makan malam. Tolong jangan melimpahkan kesalahan pada mereka, itu tidak adil. Leng Xicheng meraih tangan Gu Qingqing dan ingin pulang, namun Gu Qingqing tidak bergerak, dia berdiri di tempat dengan linglung. Leng Xicheng mengerutkan alisnya, ketika ia mau mengatakan sesuatu, Zhen Xiaoya maju lagi. Kali ini Zhen Xiaoya tidak mau memukul lagi, ia hanya menarik baju Gu Qingqing, tidak memperdulikan orang lain yang ingin memisahkan mereka, tangannya tetap memegangnya dengan kuat. Zhen Xiaoya menangis sampai tak bertenaga, anakku, kalau bukan karena teringat padamu, kalau saja tadi dia tidak teringat dirimu, ia tidak akan kecelakaan karena tidak fokus. Sudah 3 tahun, kenapa kamu selalu muncul di hadapannya? Kamu sudah menikah, kenapa kamu tidak bisa melepaskannya? Kenapa? Kenapa? Pas di saat ini, TV yang dipasang untuk saudara pasien agar mereka bisa menonton sambil menunggu, kini sedang memberitakan insiden kecelakaan lalu lintas Ni Zining. Melalui tayangan ulang kamera, Gu Qingqing melihat sebuah mobil menerobos lampu merah dan bertabrakan dengan mobil lain di persimpangan. Bagian depan mobil penyok, kedua mobil mati total, orang-orang sekitar pun mulai berkumpul. Kemudian badan Ni Zining yang berlumuran darah pun dikeluarkan dari mobil. Pria itu berlumuran darah dalam kondisi tak sadar, di antara serpihan gelas yang berserakan di lantai, sementara mobilnya sudah tak berbentuk karena tabrakan keras. Kepala Gu Qingqing seolah akan meledak dengan suara mendengung. Walaupun ia masih berdiri tegak, namun kini otaknya sudah tidak bisa berpikir lagi. Mengenai kematian, selain insiden ayahnya, ini adalah kedua kalinya ada orang terdekatnya yang mengalami kecelakaan. Gu Qingqing sendiri juga pernah dirawat di rumah sakit, darah tersumbat di kepalanya sampai sekarang juga belum dibersihkan, tapi itu hanya bom waktu saja, bukan sesuatu yang terlalu mengancam nyawanya. Sedangkan Li Hongdui yang masuk rumah sakit kemarin, karena ia dibawa ke rumah sakit tepat waktu, jadi hanya terkena stroke, tidak sampai meninggal. Tapi, seseorang yang tadi masih sehat, yang beberapa jam lalu masih ngobrol dengan dirinya, dalam sekejap langsung berada di antara hidup dan mati. Siapa bisa menerima hal seperti ini? Apalagi cara Ni Zining meninggalkan dunia ini sama persis dengan ayahnya, karena kecelakaan lalu lintas. Adegan tragis kematian ayahnya bagaikan diputar ulang lagi di dalam otaknya. 1180 identitas yang tertukar 4. 3 tahun, sudah 3 tahun, semua ingatan yang Gu Qingqing sembunyikan di pojok terdalam, yang berusaha ia lupakan, semua kenangan ini kini menenggelamkannya dalam sekejap. Gu Qingqing yang merasa sakit hati pun turut menyimpan dendam, keputusasaan yang tersembunyi di dalam dirinya kini muncul lagi bersama emosinya, memenuhi otaknya dan memukuli jantungnya. Di sampingnya, Zhen Xiaoya masih menangis dengan keras, Gu Qingqing, tolong lepaskan anakku, lepaskan Zining. Aku minta tolong lepaskan dia. Pada saat Zhen Xiaoya masih menangis sambil berteriak, Leng Xicheng tiba-tiba meraih tangannya, kemudian mendorongnya hingga terlempar ke samping. Mau Ni Zining mati atau hidup, apa kaitannya dengan Gu Qingqing? 3 tahun yang lalu Gu Qingqing sudah menjadi istrinya, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Ni Zining. Kalau kamu masih mengatakan hal seperti ini, maka aku tidak keberatan untuk melaporkannya ke polisi. Kemudian Leng Xicheng mendorong Zhen Xiaoya, dan kali ini akhirnya dia terjatuh ke lantai. Leng Xicheng lalu merangkul lengan Gu Qingqing dengan kuat, dengan tatapan dingin bagaikan salju ia berkata, ayo kita pergi. Leng Xicheng menarik Gu Qingqing, namun Gu Qingqing tidak bergerak. Leng Xicheng menariknya sekali lagi dengan tenaga yang lebih kuat. Akhirnya Gu Qingqing merespon dan ikut pergi bersama dengan Leng Xicheng. Tapi belum sempat mereka menjauh, lampu ruang operasi akhirnya padam. Zhen Xiaoya yang tadinya masih menangis di lantai, melihat lampu ruang operasi telah padam, ia pun segera bangun dari lantai. Ia sama sekali tidak memiliki pemikiran untuk berdebat dengan Gu Qingqing lagi, kini ia hanya fokus memikirkan anaknya. Leng Xicheng yang ingin membawa Gu Qingqing pergi, melihat lampu ruang operasi sudah padam, ia juga tertegun di tempat. Walaupun Leng Xicheng sangat tidak suka dengan sikap Zhen Xiaoya tadi, tapi ia tetap sangat mengkhawatirkan Ni Zining. Bagaimanapun mereka adalah teman sejak kecil, dan kejadian ini sungguh membuat orang sedih. Tidak lama kemudian, pintu ruang operasi terbuka, seorang dokter terlihat berjalan keluar. Zhen Xiaoya dan Misi Ze segera mendekat, mereka ingin bertanya, namun juga takut mau bertanya. Mereka takut jika mendapatkan jawaban yang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Tapi jika tidak bertanya, kini anaknya masih di dalam sana. Di bawah perasaan yang takut dan khawatir, malah dokter yang bertanya duluan, siapa kerabat pasien. Zhen Xiaoya sudah tidak bertenaga karena menangis. Misi Ze pun menjawab, dokter, bagaimana kondisi anak saya? Sementara sudah terselamatkan, namun kondisinya masih belum stabil. Penyembuhan selanjutnya masih harus melihat kondisi pasien sendiri. Kemudian mereka bisa melihat sebuah ranjang pasien keluar dari ruang operasi. Seluruh kepala Ni Zining terbungkus dengan kain kasa, dan wajahnya hampir tidak bisa terlihat.
Tapi sama-sama bisa tercium bau darah yang menyengat, ini menunjukkan bahwa operasi tadi cukup serius. Zhen Xiaoya menangis sambil melihat anaknya didorong masuk ke dalam ruang ICU. Pengawasan ruang ICU berbeda dengan ruang pasien biasa, mereka bersifat 24 jam, dan orang luar dilarang masuk. Para pengunjung hanya bisa melihat kondisi pasien melalui layar TV saja. Seorang suster terlihat sedang mengganti perban dan merapikan selimut Mi Zining, namun Mi Zining sama sekali tidak bergerak. Mereka yang di luar hanya bisa melihat kain kasa yang menyelimuti Mi Zining, dan bekas darah yang ada di atas kain kasa. Anakku, Zining, Zining, bangunlah Zining. Zhen Xiaoya dan Mrs. Zhe kini sama sekali tidak bisa memperdulikan Gu Qingqing lagi, mereka berdua terus menatap ke layar TV. Li Hongwei dan yang lainnya berusaha menghibur kedua orang tersebut. Walaupun suasana masih terasa tegang, tapi untungnya Mi Zining tidak meninggal di dalam ruang operasi, dan masih ada harapan untuk sembuh. Leng Xicheng membawa Gu Qingqing turun ke kafe di lantai bawah, dan tidak lama kemudian, Su Zipei datang. Selanjutnya bab 1181 identitas yang tertukar 5.